membuat saya semangat itu adalah kepercayaan teman-teman. Dan alhamdulillah Ansor Singosari itu membawa saya atau sering memberikan penghargaan kepada saya dalam artian perekonomian. Saya ingat teman saya dulu di perekonomian namanya Cak Topik, cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di Rosna Institute dengan saya Fikri sebagai host. Kali ini kita akan membahas atau kita akan mengulas tentang dunia dokumentasi dan dunia multimedia. Sekarang saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa dedikasinya dalam memotret kegiatan-kegiatan di Ansor Singosari. Namanya adalah Muhammad Ridwan. Selamat malam Mas Ridwan. Cak Rid. Tes. Oh ya sudah nyala. Selamat malam Mas. Salam tak. Assalamualaikum. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas. Gimana kabarnya Cak Rid? Sehat? Alhamdulillah, kalau kabar saya sedikit kentolnya kemeng ya, karena kemarin kegiatan kita luar biasa sekali. Yang di Pagerwatu cukup menguras energi, menguras pikiran, tenaga, dan luar biasa pokoknya, istimewa. Itu sampean berangkat malamnya ya? Iya, saya berangkat malam, saya sama Kusani, ngawal Kusani. Karena memang waktu itu Kusani menginginkan sekali, kepingin tahulah rasanya rute malam, ya kita ikuti saja. Tapi ya alhamdulillah kita mendapatkan banyak hal di malam hari itu. Jadi kita bisa sambil melihat sifat-sifat teman kita di saat capek-capeknya kan luar biasa gitu kan. Oh ya, sahabat-sahabat sekalian, bagi yang belum tahu, kemarin Ansor Banser Singosari mengadakan long march dan apel kebangsaan bertepatan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Dan sampean memeriahkan itu dengan malamnya berangkat sebelum acara. Ya. Jadi ketika di gunung itu sampean sempat tersesat katanya. Ya, saya sempat tersesat ya. Sebenarnya nggak tersesat. Karena mungkin naluri pendakian saya sudah mulai luntur ya, dikarenakan mungkin sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun tidak mendaki gunung. Terakhir saya mendaki gunung sehari raya ke Rinjani waktu itu. Setelah itu sudah fokus kita di kegiatan Ansor, disibukkan dengan kegiatan Ansor Singosari yang cukup luar biasa dan kayak continue seperti kalau kegiatan Ansor Singosari ya, sampai saya lupa caranya naik gunung. Iya, continue itu kalau saya melihat dan memperhatikan, sampean itu kan dengan kepadatan kegiatan-kegiatan Ansor itu bisa semangat dalam mendokumentasikan segala kegiatan-kegiatan itu. Mulai dari yang kemarin itu ada PKL di sini ya, di Karangploso. Kemudian ada Susbalan. Kalau mulai di Karangploso. Di Klatsar Karangploso, PKL di Karangploso juga, kemudian Susbalan. Kebetulan kita tuan rumahnya. Kemudian di kemarin LPNU. Bertepatan dengan LPNU juga. Susbalan itu bertepatan dengan LPNU dan sampean ada di situ di tengah-tengah orang-orang itu untuk mendokumentasikan. LDNU LPNU aku bingung ya. LDNU cari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Kalau LPNU itu apa? Lembaga perekonomian. Oh, saya itu gini. Yang teringat di otak saya itu hanya LPNU. Karena apa? Perekonomian. Saya ingat teman saya dulu di perekonomian namanya Cak Topik, cukup luar biasa. Sering kali ngutangi saya rokok. Makanya yang teringat di kotak saya itu LPNU karena terkait dengan perekonomian. Oke. LDNU itu juga banyak melibatkan sahabat-sahabat Ansor. Iya. Itu kalau nggak salah
dari PC sebenarnya ya. Dari PC. Karena kita sebagai tuan rumah juga, kita juga mau nggak mau harus ikut terlibat gitu. Iya. Barengan LPNU, LDNU, kemudian Susbalan Hari kedua. hari keduanya. Iya. Kemudian enggak, Susbalan itu hari ketiga. 3 hari, di tengah-tengahnya itu LDNU itu ya kan. Pas barengan persiapan Caraka waktu memang. Dan sampean tuh loncat-loncat dari satu acara ke acara yang lain gitu. Kayak nggak punya udel sampean itu. Maksudnya kok semangat gitu loh. Mendokumentasikan segala kegiatan-kegiatan baik itu di Ansor atau di NU. Apa sih yang mendasari sampean bisa semangat dan berhikmah apa ya, segitu semangat dan hebatnya itu, apa yang melatar belakangi sampean itu cari? Sebenarnya yang sederhana sekali sebenarnya. Yang membuat saya semangat itu adalah kepercayaan teman-teman. Dan alhamdulillah Ansor Singosari itu membawa saya atau sering memberikan penghargaan kepada saya dalam artian gini loh, seorang videografi atau fotografi atau ya, orang yang bergerak di dunia seni, dia paling senang orang lain itu mengagumi karyanya. Dan di Ansor Singosari itu luar biasa. Dimana saya dulu kan asalnya Karangploso. Saya hijrah ke Singosari, menikah dengan orang Singosari, dan saya di Singosari. Dulu saat di Karangploso itu orang itu sering menyepelekan, alah, make video alah. Karena emang eranya saat itu memang belum hits kayak saat ini kan di media sosial pun. Dunia digital masih belum begitu seperti sekarang gitu ya. Iya. Ya di situ kan orang sering meremehkan. Itu kan seolah-olah kita sebagai apa ya? Bukan karena Karangploso atau Singosarinya. Bukan karena memang zamannya aja ya. Iya. Zamannya saat itu saya sempat frustasi, ngapain sih? Lapo sih gitu ya. Terus di Singosari ini luar biasa. Sampai mulai Gus Hilal, sampai mulai Gus Hani selalu memberikan support, cari terus maju, apik karyanya sampean, ayo dimajukan lagi. Dan yang paling saya sukai di sini selain memuji juga mengkritik. Artinya kritik yang membangun begitu ya. Walaupun terkadang ya gimana ya, di saat kita sudah capek-capek menyelesaikan suatu proyek kita selesai, ya sisi manusiawi lah, kita nggak terima lah, waduh kok ini wis apik sih, kurang apik ae. Yang sering sekali ya saya ingatkan kembali, ini semoga saja kapan-kapan sahabat kita yang satu ini bisa masuk ke podcast kita ini ya. Salah satunya Cak Topik, sering sekali ketika saya membuat video jebret gitu kan, sudah saya upload selalu, Jarit kita butuh ngomong apa Japik, ini kurang ini gitu kan. Tapi alhamdulillah memang kritikan mereka itu membuat saya semakin selektif. Dulu kan saya itu kan sering terkenal typo, katanya Kaji Sotik sering terkenal typo ya. Typo kalau membuat judul ini itu selalu terkadang salah ketik atau apa gitu. Dan nggak pernah selektif. Semenjak saya kenal satu Cak Topik, satu Cak Kaji Sotik dan teman-teman yang lain di Ansor Singosari, seringkali mengingatkan saya, Jarit, ayolah maju satu langkah lagi biar kita lebih maju lagi. Itu kritikan saya bukan karena saya benci dan jenengan, karena saya ingin jenengan maju, typonya dikurangi, selektifnya dikurangi, seperti itu. Akhirnya disinilah saya menikmati. Akhirnya ya apa ya, suatu video saya membuat itu menjadi kecanduan buat saya. Bukan lagi saya memikirkan, ini kegiatan. Saya malah ingin sekali membuat video untuk Ansor Singosari, video apa itu. Jadi kecenderungan kayak apa ya, kecanduan, tambahin konten begini ini gitu kan. Karena apa, setiap kali kita menyelesaikan konten selesai, kita edit, kita upload, banyak sekali teman-teman, alhamdulillah yang dulu banyak kritik karena mungkin saya sering kali dikritik ya. Akhirnya lama-kelamaan sudah mulai ke frase lebih baik. Itu yang saya sukai dari Ansor Singosari. Iya, sahabat-sahabat sekalian, Cak Ridwan ini termasuk adalah tokoh kunci di balik produk digital yang ada di Ansor Singosari. Termasuk YouTube Ansor Singosari yang mengelolakan Anda. Ya. Kalau sampean sebagai orang
multimedia atau media dan tim Ya. dokumentasi, pernah nggak terbesit kok aku bagian syuting tok tapi nggak masuk dalam frame? Gimana cara sampai untuk mengatasi hal itu? Gitu? Sebenarnya sederhana saja. Kalau di Ansor Singosari, saya Maaf sebelumnya, kan orang itu kan cenderung pengen ya, terekspos, ya, ya kan, daripada mengekspos gitu Ya. kan, cenderung pengen difoto ya, daripada dia bertindak sebagai tukang foto. gitu ya. Tukang foto juga perlu difoto. Ya, gitu. sebenarnya Kira-kira seperti seperti itulah. Itu gimana perasaan sampean selama ini? Kalau saya sendiri sebenarnya yang nggak kepingin sih ya, sudah cukup lah. Karena saya sendiri punya YouTube itu 5 YouTube. Yang keempat YouTube ini mengekspos tentang diri saya, tentang pokoknya dengan saya sendiri. Sedangkan di Ansor Singosari kita kan enggak butuh lah, dalam artian kita harus ketok Show off ya. Iya, Tidak perlu ya. karena memang pertama kita kan mau memajukan atau mengangkat Ansor Singosari, bukan mengangkat tokoh. Jadi itulah yang membuat ego kita sebenarnya ya sebagai manusia ya manusiawi lah. Merasa iya, terkadang gini, tuh aku kesel-kesel gini gak ketok aku belas. Sampai aku terkadang guyon sama temen-temen tuh gini, besok kira-kira Mbah Hasim ki percaya nggak lek aku iki berhikmat di NU, karena nanti Mbah Hasim itu lihat Google Drive atau lihat YouTube-nya Ansor Singosari kok gak ono cak blas itu. Jangan-jangan nanti Mbah Hasim nggak percaya oleh aku di Ansor Singosari. Kadang-kadang guyon-guyonnya kita seperti itu. Iya. Tapi dibalik itu semua kan hanya ya sebersih aja, udah wis. Ya, yang penting Ansor Singosari terutama YouTube-nya, media sosialnya kita bisa bermanfaat lah, kita bisa mengekspos Ansor Singosari seperti ini. Soalnya di luar sana saya kan pernah lahir di Karangploso, besar di Sumber Manjing, gitu kan. Terus saya pernah di Ndau juga, sekolah di Ndau, dan sekarang di Singosari. Kalau secara logika saya ini berdiri di 4 PAC. Di situ saya selalu mendengar komen-komen karena kita sudah secara tidak langsung kan kita mengenalkan orang-orang terdekat dari Karangploso, dari Ndau, dari Sumber Manjing. Selalu mereka mengatakan, apa sih istimewa di Singosari kok wah gitu kan. Singosari itu didengar di PAC lain itu wah, tapi mereka tidak tahu wahnya itu di mana. Gitu loh. Kebanyakan yang sering itu, saya menjadikan sampean itu merasa ini tugasku untuk menunjukkan wahnya itu di mana. Iya, gitu di situ dengan cara mendokumentasikan segala kegiatan-kegiatan yang ada di PAC Singosari. Ini juga kayak saya kemarin kan pengalaman 2 tahun yang lalu kita ikut lomba membuat video pendek ya, ulang tahun Ansor kalau tidak salah. Di situ kita sudah maksimal merasa kita ini terbaik, ternyata kita nggak masuk nominasi, dalam artian kita kalah jauh dari Ansor Pakis. Di situ saya wah ini kok iso gitu kan. Akhirnya saya datang ke teman-teman multimedia Ansor Pakis saat itu, saya belajar sedikit. Oh, langkah kita seperti ini, langkah seperti ini. Di situ saya oh ya, ini kurangnya kita seperti ini. Dan sendiri kali kita juga membuka diskusi dengan tim multimedia dari Ansor sebelah, dari Ansor Lawang. Kita juga sering tukar pendapat, Mas, ini kayak gini gitu. Ya di situ kita jadi tambah memperkuat hati saya. Oh, Ansor Singosari itu kudu diketokno. Ansor Singosari kudu dituduhno. Karena terkadang orang mengagumi Ansor Singosari tetapi tidak tahu apa yang dikagumi. Karena mungkin Ansor Singosari leluhur-leluhur kita kali ya. Mungkin dulu leluhur kita Ansor atau NU yang ada di Singosari itu memang orang-orang hebat. Contohlah Yai Maskur, contohlah almarhum Yai Tolah Nabawi dan lain sebagainya. Itu kalau sebenarnya kan mereka yang membuat Ansor Singosari itu wah, bukan kita. Ya, bukan kita itu sebenarnya haram sampai ya haram kalau kita merasa mendekati jumawa. Haram kalau kita merasa jumawa. Iya, sebenarnya karena kita itu hanya penerus. Iya.
hanya penerus. Cuman kita itu yang sebenarnya ini beban menurut saya. Beban dalam artian gini, mereka beliau almarhum itu sudah membangun, kita menjaga ritme daripada Ansor Singosari kalau bisa lebih baik. Dan dalam proses menjaga ini kita harus benar-benar luar biasa, karena memang tantangannya untuk era saat ini semakin era selanjutnya itu sangat berat sekali, beda dengan eranya beliau kan. Nah, era-era membangun, era-era meneruskan ini cukup luar biasa. Dan jangan sampai ketika kita diwariskan sesuatu kita menjaganya kurang maksimal. Yang jadi beban kan di situ, Mas. Dan tantangan selanjutnya itu kita medan juang kita itu nggak hanya di fisik ya, malah justru di dunia digital gitu. Era medan tempurnya itu loh. Iya, medan tempur saat ini memang digital. Dengan mengisi konten-konten yang ada di digital itu dengan konten-konten yang bernuansa Islami, bernuansa NU, bernuansa Ansor. Tuh. Dan Ansor Singosari sangat berterima kasih dengan jasanya sampean yang mau jasa pahlawan tanpa tanda jasa. Sebenarnya yang ini, Mas, mau loncat sana sini untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan di Ansor Singosari. Sebenarnya salah satunya yang membuat saya ingin memajukan media atau digitalisasi, kakek mangan budi. Digitalisasi di Ansoran itu saat ya mungkin ilmu yang merasuk dari saat PKD, waktu itu PKD saya, kebetulan saya PKD di Singosari, tepatnya di pondoknya Yai Suti di Gentong. Di situ memang ditekankan oleh Mas Zulham, yang membuat saya berpikir, ketika kita di YouTube, ketika kita ngetik cara sholat, keluarnya cara berwudu, channelnya inilah. Jadi kita ini sebagai orang NU, padahal orang NU itu pengetahuannya banyak. Kenapa kok kita nggak bisa di atas gitu loh? Di sini yang benar sebenarnya melecut saya, ya apa carane iki channel wong NU iki cilik dhuwur. Jangan sampai ya saya sendiri takut ya, ketakutan dari sendiri atas anak saya kan. Terkadang anak saya itu yang paling kecil alhamdulillah kan sering main HP dan sering browsing ketika ada PR atau mau ngaji, ketika disuruh cara berwudu dan lain sebagainya, dia itu ngetik sendiri. Kalau nggak ngetik dia voice pakai Google cara berwudu di YouTube kayak gitu. Yang keluar apa? Channel sebelah. Takut saya, mungkin kalau cara berwudunya itu mungkin hampir sama. Takutnya nanti dia kecenderungan nonton itu terus pahamnya berubah. Yang sebenarnya itu sayang sekali kita itu orang warga NU mungkin kita jarang sekali membuat konten yang sederhana. Konten kita terlalu tinggi. Contohnya bukan saya menyalahkan podcast ini ya. Kita itu konten kita seperti podcast inilah, hitungannya ngomong berat, gitu kan. Kita tanpa kita sadari, kita itu butuh yang namanya konten cara berwudu, cara bersuci dengan baik, cara sholat, itu kan yang sederhana. Dan yang saya amati dari YouTube, itulah yang paling laku ternyata. Daripada kita nun sewu ya dari channel-channel yang lain, channel-channel guru-guru saya itu terkadang pengajian yang berat. Cara pengajian kitab, inilah pengajian kitab inilah yang notabene penduduk YouTube ini nggak semua kalangan santri. Sebagian besar bahkan survei 78% itu orang yang belum pernah nyantri. Dalam artian orang awam, orang yang yo ngaji alif bata tok selesai gitu kan. Kita itu terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Taruhlah kegiatan pembahasan bedah buku ini, tanpa kita sadari yang sederhana, cara membaca huruf hijaiyah yang baik dan benar. Channel sebelah Pak, channel yang itu dengan dibumbui musik-musik yang bagus, terus animasi-animasi yang menarik, kemudian pembawaan yang public speakingnya mantap gitu ya. Kontennya sebenarnya sederhana, tapi cara pembawaannya mungkin yang kita bisa poles dengan cara yang istimewa seperti itu mungkin ya. Itu yang perlu sebenarnya kita berpikir, nggak usah atuh mikir cara nih budal nang Arab Saudi. Kita memikirkan cara budal nang Pak Gentang gitu loh.
Terkadang kita kan meremehkan. Oh, nang Arab ya, leren numpak pesawat gini, mikiran caranya ke sana. Tapi kita nggak pernah berpikir caranya ke Pagentan yang notabene Pagentan dari sini dekat. Gitu. Ya contohnya itu. Oh, luar biasa sekali pemikiran sampai. Biasanya kalau ngopi nggak kayak gini sampai mencari itu. Entah karena mungkin tadi gara-gara saya menyepil sedikit tentang sahabat saya namanya Cak Taufik ya. Dua masalah apa beca topik kok dari tadi sampai mention terus itu. Sebenarnya banyak sekali saya masalah dengan beliau. Cuman saya meredam saja. Cuman ya banyak sekali ya istimewanya Cak Taufik itu. Sebenarnya secara tidak langsung saya itu bukannya ada masalah, tapi saya mengagumi beliau. Beliau Iya. cukup luar biasa dengan kegiatannya sendiri yang kerja nih kayak ngono, tapi menyempatkan diri jadi ketua koperasi yang dulu dari ketua ekonomi bahkan sekarang Gusani ketua ya ekonominya. saat tahun kemarin beliau kemarin kan tuh ya? di perekonomian dan dari sekian banyak waka hanya Cak Topik yang jalan sama Cak Haji Sotik, dan kita juga melahirkan banyak-banyak event, contohlah dulu holnya Mbak Tohir, contohlah pasar rakyat yang cukup luar biasa sampai ke sampai ke nasional loh pasar rakyat kita yang di Tumapel waktu itu. Itu kalau tanpa tangan dingin seorang Cak Topik, aduh gimana. Bahkan saat itu kebarengan dengan apel 1000 banser loh. Apel 1000 banser loh. Istimewanya di situ. Makanya saya berharap sekali Cak Topik kita bisa hadirkan di sini. Oh ya. Mungkin Insya Allah untuk selanjutnya kita akan undang Cak Taufik bersama Cak Mahmud. Nah, Beliau berdua adalah istimewa kadang-kadang debt kolektornya PAC Singosari Iya. sebagai pengurus koperasi. Kalau saya kan hanya menurut apa kata beliau berdua begitu ya. Sama saya juga gitu. Yang penting gini, yang penting rokok CK-nya lancar gitu ya. Sebenarnya kalau podcast ini dibilang berat itu bisa jadi seperti itu, tapi sebenarnya konsepnya kita itu hanya ngobrol, cari. Iya, iya. Mungkin kelihatannya yang datang itu orang-orang berat ya. Ya, karena memang mulai dari awal, ya, saya sendiri kan yang, ya, stop. Yang terakhir ini ya, saya sekalian promo nggak apa-apa ya. Oh ya. Untuk minggu depan ini yang istimewa, Gus Fathur Rozi. Loh, tidak. Ini sampean ini tayangnya setelah Gus Fathur Rozi. Ya minggu depan, minggu ini kan Gus Fathur Rozi. Apa alangkah nggak beratnya? Ketua PC bos. Paling nggak kita punya konten-konten yang bisa kita jadikan bargaining position lah. Gitu. Iya. Jadi meskipun apalah penontonnya berapapun, yang penting kita hajar terus gitu. Ya, yang gini, yang saya pelajari dari algoritma itu sebenarnya memang di saat kita untuk membangun channel yang baru, memang channel kita yang baru, kita memang disuguhkan dengan hal-hal itu. Makanya kebanyakan banyak YouTuber itu baru setengah jalan dia berhenti. Karena apa? Dia merasa aku wis bondo akeh, tenaga pikiran gini bikin konten dan lain sebagainya. Penontonnya medidi. Nah, itu yang saya pelajari dalam 5 sampai 6 tahun terakhir ini. Memang awalnya itulah yang membuat saya masan si nonton wong pitu wong bolu, saya tetap jalan karena saya memang dulu channel saya yang awal di Story Cak Ridwan, saya punya channel namanya Story Cak Ridwan, itu penontonnya 32, bahkan padahal konten kita itu konten mahal, dikatakan mahal. Story Cak Ridwan ini mengisahkan tentang perjalanan saya naik gunung. Karena biaya naik gunungnya nggak murah gitu kan. Hari biayanya, tenaga kita, itu kan kita dalam membuat satu konten membutuhkan waktu sampai 4 hari, 5 hari belum editing. Bahkan yang saya ulas itu nggak hanya gunung di Jawa, Jawa Timur maksud saya, Jawa Tengah. Saya pernah ke Rinjani, Lombok. Secara duit itu ya kalau dikalkulasi dengan duit itu mahal. Ke Lombok itu, tapi ketika kita bikin konten, kita merasa wah ini konten Rinjani masuk, meledos gitu kan. Ternyata yang nonton berapa? 13 ekor. Siapa yang nggak manu? Kalau kita namanya wis gak konten-kontenan, gak apa-apa kan gitu. Tapi disitulah akhirnya menemukan keberhasilan, titik baliknya itu gimana? Ya, titik baliknya YouTubean. Dengar-dengar sampean
biaya hidup semua dari YouTube ya, jadi Ya nggak semua sih. Ya mungkin sekitar 30% lah. Ya 30% mungkin ya. nanti Bisa mencukupi kehidupan dengan anak 2, 1 sudah SMP, ya, mondok ya. ya dengan istri yang masih 1 dan semoga saja bisa 2. Tidak bojoku. Apa wis? Nggak masalah. Anaknya yang Oh, anaknya yang nambah. 2. Oh ya, anak yang nambah. Ya, dari istri yang lain. Kelihatan wajahnya sama kayak ketakutan gitu. Cak. Iya sedikit sebenarnya. Nanti pasti ya nanti tak channel YouTube Ansor Singosari dari Habib istri saya tak blokir. Berarti 30% dari biaya hidup. Kemungkinan berapa tahun lagi bisa 100% dari YouTube. Semoga saja. Ini kebetulan ya bisa dikatakan gini, anak saya yang pertama itu anaknya YouTube. Hmm. Selain awal dulu ya mungkin sekolahnya mulai sekolah lulus TK, SD kelas 1 itu saya sudah dapat AdSense ya walaupun sedikit. Tapi setidaknya AdSense itu saya dedikasikan gini. AdSense ini keluar kita untuk bayar sekolah anak. Oke, walaupun terkadang AdSense itu setahun itu 6 bulan belum keluar kan karena AdSense itu 1.300.000 belum sampai segitu. Jadi selama 3 bulan kita nunggak dulu, terus nanti mencarikan AdSense kita tutup. Sampai saat ini seperti itu. Ketika AdSense saya belum sampai ke batas ambang, mondoknya anak saya belum tak bayar. Mondoknya anak saya berarti yang anak pertama itu ya dari YouTube. Ya, anaknya YouTube itu sebenarnya. Makanya mungkin itu berkah dan barokahnya Mbah YouTube apa namanya aktif untuk mendokumentasikan gitu kan, akhirnya semangat untuk terus upload dan terus bermain YouTube itu bisa membuahkan hasil yang bisa membiayai untuk anak begitu ya. Ya mungkin itu. Oke Carit, untuk selanjutnya ada nggak kiat-kiat sampean untuk bagaimana sih tim multimedia itu bisa berlipat ganda gitu. Selama ini kan yang sahabat-sahabat lihat atau saya sendiri mungkin ya yang melihat itu sama seperti independen ya. Dalam artian kegiatan sini mencolot sendiri, kegiatan Susbalan mencolot di Susbalan gitu kan. Kemudian di LDNU kemarin juga sendiri, single factor gitu loh Carit. Jadi mungkin apa ada kiat-kiat tertentu atau bagaimana sih angan-angan sampean untuk menciptakan kader-kader multimedia yang lain gitu, yang bisa membantu kerja-kerja digitalnya sampean gitu. Sebenarnya gampang sekali sih menurut saya. Pertama kita mencari bakat ya, bakat. Sebenarnya kalau bakat itu nggak usah dicari ya, bakat itu bisa kita asah ya. Yang penting itu kemauan. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat ini yang terutama, ini aku nyenggol bapak wis lek-lekan aja, nyenggol tim multimedia saya karena di sini saya juga butuh kewaka dan saya juga punya anggota, ya kan. Mungkin kalau anggota saya mendengar ini menjadi pelecut buat mereka. Ya, mungkin mereka itu kemauan yang kurang. Padahal sampean belum ngajak. Saya sudah berkali-kali. Bahkan kemarin itu sempat saya ada persetujuan dari beberapa maksudnya teman-teman saya yang ada di meminta lah anggotanya yang mungkin nanti juga berguna untuk kelangsungan ini kinerja multimedia rantingnya dan lain sebagainya. Tapi kita sudah diberikan nama, tapi sampai saat ini kita tak ajak ngopi pun untuk menyatakan visi misi kita masih belum berhasil. Atau mungkin bisa ini diselaraskan saya lihat ada di masjid-masjid tertentu di Ranting itu juga bagus dalam syuting. Di Watu Gede itu ada kayaknya. Ada. Masjid Mustafa ya? Iya, Al Mustafa. Al Mustafa itu kan juga bagus sekali itu multimedianya itu untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya. Atau bisa disiasati dengan kita saling silang dalam memberi konten dan sebagainya gitu. Atau adakan forum dulu lah minimal yang ahli-ahli multimedia itu ngumpul bareng. Mungkin kalau ada acara upgrading kemampuan atau skillnya atau hal-hal baru di dunia digital tentang algoritma, mungkin kalau kita di YouTube sekarang mungkin bisa
dikembangkan lagi di dunia TikTok yang lagi rame sekarang kan TikTok gitu kan. Bisa, kalau TikTok itu kan memang konten-kontennya sederhana. Ya. Yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi kan, dengan cara yang sederhana, membuat konten-konten yang sederhana, yang bisa diterima oleh semua kalangan dan nggak berat seperti podcast kita kayak. Nah, podcast kita juga nggak berat kok, cari cuma ngobrol aja. Iya, sebenarnya itu. Kalau menurut saya gini, ini mungkin ya saya hanya memberikan saran. Mungkin kalau saya langsung ngomong ke ketua, saya nggak mempunyai keberanian ya, karena ketua PAJ kita kebetulan ya guru saya. Jadi kalau banyak ngomong saya sedikit merinding gitu. Mungkin kalau ketua PAJ kita mendengar, kita harus memang harus ada upgrading skill atau enggak coaching klinik lah. Contoh lagi nih, saya mengamati di daerah Serangin saya Watu Gede ya. Di Watu Gede itu ada satu masjid yang kebetulan remasnya luar biasa. Dan rata-rata masih muda dan mereka itu seringkali membuat konten-konten ringan-ringan di masjid. Ya contohnya di kayak masjidnya Ustadz Anam itu yang di Montoroko, masjid Afifuddin. Di situ pemuda-pemudanya cukup luar biasa. Ya, harapannya kalau kita ada coaching klinik, kita mengundang, nggak usah mengundang ansor lah. Maksudnya ansor jadikan panitia. Jadi mengundang katakanlah dari Ibnu, bahwa kita, dan di situ kan kita nanti bisa menyaring dengan harapan gini, ilmu yang non sewu yang saya miliki biar manfaat, benora tapek dewi, seakan mosok. Kalau aku mati, besok lek mati nggak akhirat. Saya jadi ini penggalian saya kayak ini. Lu lek pegane entek mati gak apa ya. Enggak, nanti ketika saya sudah tua dan otomatis manusia kan pasti tua. Iya. Jadi kita ada regenerasi. Ojo ilmu bikin komunitasnya dulu. Iya, intinya kita bikin komunitas. Kalau saya dulu pernah yang saya lakukan di Watu Gede sendiri, karena saya itu di Watu Gede itu bapaknya anak-anak sebenarnya. Sebelum saya masuk ke Ansor, dulu saya kan sama anak-anak kecil-kecil itu, harapan saya kan ini, anak-anak itu kan memang sekarang itu dolanannya kan gadget. Jangan sampai anak-anak itu salah arah dengan pengaruh-pengaruh gadget kan. Jadi saya memanfaatkan gadget itu untuk mendidik anak-anak. Dengan cara anak-anakku yang kita cari bakat minatnya kan, saya pilih menjadi dua, ada yang masuk kreator, ada juga yang masuk eksekutor. Nah yang masuk kreator ini saya didik atau saya kasih ilmu sedikit, caranya ngedit kayak gini, caranya upload kayak gini. Ketika kamu di YouTube, kamu cari upload kamu jam berapa yang paling meledak gitu. Nah sedangkan yang di bidang eksekutor, kita asah skillnya, misalnya kita bikin konten apa gitu, kita tampilkan di depan layar. Dan akhirnya sambung menyambung, yang tipenya kreator dia di belakang layar, yang eksekutor dia di depan layar. Sampai saat ini alhamdulillah anak-anak yang dulu waktu itu saat bersama saya masih usia SMP, sekarang mereka sudah, karena mungkin saya ajak konten lucu-lucuan, dia mungkin ya kendala umur, mereka sudah memiliki izin dan lain sebagainya, dia sudah keluar dari menyatakan, Cak saya pengen punya konten sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah saya punya satu anak didik yang dari komunitas saya, sekarang itu YouTube-nya itu di atas saya subscribernya. Pertama karena memang konten mereka lebih fresh, kan pemikiran anak muda dari istilahnya itu natif digital. Iya. Jadi generasi bawah kita itu lebih nggak usah diajari, sudah langsung bisa. Ngutek-ngutek sendiri, lebih ngulik lah, lebih ngulik daripada kita. Harapan saya seperti itu. Ketika saat ini mereka jumlah subscribernya lebih banyak daripada saya. Dan konten-konten mereka saya rasa itu cukup fresh daripada saya. Dan komunitas mereka mendukung. Sedangkan kita itu semakin tua komunitasnya akan semakin sedikit. Kalau masih muda kan mungkin komunitas, katakanlah motor trail, ada dia punya ikut komunitas mancal, komunitas ini, komunitas itu. Jadi dia kan bahan untuk buat konten. Iya, buat bahan konten dan buat bahan untuk nge-share. Sedangkan kita, kalau saya sendiri
diamati dari grup mungkin Ansor semua, dari PPH, dari NU, dari ini kan grupnya Ansor semua. Otomatis konten saya larinya ke Ansor semua. Jadi otomatis saya harus memaksa diri saya membuat konten yang berbau Ansor untuk mendapatkan jumlah tonton yang menarik. Sedangkan yang masih muda kan masih banyak perjalanannya, masih jauh. Ya, harapan saya kalau kita ada misalnya coaching klinik, upgrading skill di bidang multimedia, kita akan menipiskan generasi-generasi baru yang lebih fresh dari kita. Toh umur ya tambah tua, pemikirannya tambah gak maju. Beda dengan anak muda. Anak muda itu dua langkah di depan kita sebenarnya. Walaupun kita kalau ngomong masalah, kalau orang tua itu cuman kita bisa ngomong gini, pengalaman itu kayak anakku. Tapi langkah ke depan banyakkan mereka sebenarnya. Karena kita itu keegoisan kita sebagai orang tua, karena nggak mau kalah dengan anak muda, pasti kita ngomong, alah pengalamanmu sak piro, aku tahu cili, kon gurung tahu tuwe. Dan itu kan alasan alibi kita untuk menutupi kekurangan kita sebenarnya. Kadang-kadang seperti itu. Iya, padahal kalau ditimbang sebenar-benarnya, kita itu kalah dengan generasi muda. Bener. Kita masih mikir caranya nggak kopi ya opo. Itu harusnya kita berkolaborasi. Iya, seperti itu, saling menutupi. Saling menutupi kekurangan. Iya. Yang tua lebih kenyang dengan pengalaman, yang muda lebih teredukasi tentang hal-hal yang sifatnya baru. Terkadang kan kita sempat kalau pemikiran anak muda kan cenderung lebih los ya. Kalau kita kan masih katakanlah kalau bikin konten kita kan masih memikirkan pantas apa enggak, ini konten kreatornya wong tuwek, mosok kalau didelok anakku ya opo, mosok bahas kata ini senam-senam ibu-ibu kan gitu kan. Kalau masih muda kan cenderung nge-vlog senam sama ibu-ibu, oke lah gitu kan. Kalau kita kan masih mikir bojo, nggak bojoku muring-muring kan gitu kan. Contohnya seperti itu. Oke. Sangat menarik sekali Cak Ridwan. Pembahasan tadi sangat panjang sekali tentang unek-unek sampean terkait dunia digital yang ada di Ansor Singosari. Mungkin itu bisa jadi PR kita semua sebagai pengurus PAJ periode ini ya. Semoga podcast kita ini bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mungkin ada beberapa kata atau ungkapan yang ingin disampaikan sebagai penutup, Cak Ridwan. Yang ingin saya sampaikan untuk sahabat-sahabat Ansor Singosari semuanya, jangan biarkan saya berfrustasi dalam membuat konten karena jenengan semua tidak mendukung langkah saya. Gimana cara mendukung langkah saya? Dengan cara subscribe channel Ansor Singosari. Dan saya harap dia yang merasa Ansor Singosari pasti merasa memiliki channel ini dan pasti tergerak hatinya untuk subscribe channel ini karena ini untuk kemajuan kita bersama. Gitu aja. Oke, terima kasih Cak Ridwan, luar biasa sekali di kesempatan kali ini. Ingat sahabat-sahabat, bagi anggota Ansor yang merasa memiliki Ansor Banser Singosari, wajib hukumnya untuk subscribe, kata Cak Ridwan. Baik di muhibbin atau pecinta NU di lingkungan Singosari terutama juga boleh subscribe channel kita Ansor Singosari. Cak Ridwan Muhammad Ridwan dari Lanting Watu Gede, Waka bidang multimedia di PAJ Ansor Singosari. Terima kasih atas waktunya. Demikian dari saya, Fikri, host dari Rosna Institute. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.